Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Dr. Yoga, Prof. Ami, Dr. Fer mungkin, Dr. Ugro, dan sejawat-sejawat lain. Mungkin dari CV saya termasuk yang tidak linier karena KPTI banyak bekerja di lab. Di sini saya akan menyampaikan, mungkin share aja dari riset kami yang saya lakukan dengan Dr. Sony Wibisono dari Divisi Endokrin tentang bagaimana perbaikan dari diabetes mellitus ditinjau dari fungsi pankreasnya serta dari resistensinya. Slide. Untuk di Surabaya sendiri, kita ada Surabaya Regenerative Medicine yang diketuai Dr. Ferdiansah. Ini gabungan dari 3, satu dari FK yang mengacu pada stem cell, kemudian yang kedua dari Sutomo, ini dari berbagai departemen. Di sini ada hematologi Prof. Ami dan Dr. Ugro. Kemudian ini yang baru, kalau dulu masih lab kami di ITD, sekarang kami berdiri sendiri yang namanya Stem Cell Research and Development Center, ini langsung di bawah rektor, ketuanya kebetulan saya sendiri. Jadi ke depan ini akan mempunyai job desk yang sedikit berbeda. Kalau hospital untuk di Sutomo kita lebih ke arah pelayanan pasien untuk clinical trial, tetapi kalau yang di sini kita untuk produksi produk-produk riset sama produksi untuk produk-produk daripada stem cell yang nanti kita joinkan dengan company, dan sudah ada beberapa company yang MOU untuk mass product. Slide. Untuk diabetes sendiri, untuk riset kita itu dengan dasar mungkin dari WHO dilaporkan bahwa banyak sekali pasien yang menderita diabetes, kemudian juga dari Rikerdas, kemudian juga selama ini mungkin dengan obat-obat yang sampai dengan mungkin kombinasi antara triple drug sama insulin juga masih meningkatnya morbidity dan mortality. Dengan demikian maka kami mencari solusi bagaimana sebenarnya stem cell untuk diabetes. Slide. Di sini kami diabetesnya type 2, kami mencoba sebenarnya untuk beberapa pasien di type 1 tapi hasilnya kurang bagus. Di sini type 2 seperti kita ketahui bahwa terjadinya type 2 diabetes adalah karena kombinasi dari 2, genetik sama environment. Slide. Ini dimana suatu kondisi yang adanya penurunan karena penurunan daripada konsentrasi daripada insulin, juga penurunan daripada sensitivitas daripada insulin. Slide. Ini kalau kita lihat bahwa terjadinya suatu hiperglikemi, ada 2 hal. Jadi yang pertama, insulin konsentrasi itu sendiri yang mulai menurun. Hal itu diakibatkan karena sekresi daripada beta pankreas yang juga sudah mulai fail. Kemudian yang kedua, penurunan daripada kerja atau sensitivitas daripada insulin tersebut yang disebut dengan insulin resisten. Slide. Slide. Jadi kalau kita sebenarnya mendiagnosis suatu diabetes mellitus, ini kita dalam kerangka acuan yang di sini timelinenya, maka sebenarnya itu fungsi pankreas sudah berkurang 50%. Kemudian dari tahun ke tahun untuk 6 tahun pertama dan fungsi itu akan semakin menurun. Disebutkan di literatur bahwa untuk 6 tahun pertama setelah diagnosis itu biasa sampai dengan tinggal 20% saja. Slide. Ini residual daripada sekresi daripada insulin. Slide. 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 Ini mungkin guideline yang disusun, jadi dimulai dari inisial monoterapi, kemudian dual terapi, kemudian triple drug. Di sini kami mengambil untuk sampel daripada stem cell pada pasien diabetes, yaitu pada pasien-pasien yang sudah triple drug tapi fail. Jadi di sini istilahnya tadi kalau Dr. Yoga memang kita untuk yang no option treatment. Slide. Jadi problem sebenarnya yang di sini kita mau atasi dari stem cell, yaitu dari segi repair serta dari segi parakrinya, sehingga nantinya diharapkan bisa menurunkan daripada resistensi serta meningkatkan daripada preserve sel beta pankreasnya. Slide. Ini alur penelitiannya, jadi kita mungkin tidak kelihatan ya. Kita bagi menjadi 3 kelompok, sebenarnya kelompok 1 yang mendapat stem cell, kelompok 2 ini yang mendapat insulin saja, yang kelompok 3 hanya mendapat obat saja, kemudian hasilnya kita analisis. Slide. Pembagian menjadi 3 kelompok, kita evaluasi laboratori setara pre and postnya.
Untuk yang pre-nya kita evaluasi gula darah sebelum puasa, 2 jam sudah makan, C-peptide, insulin, kemudian HbA1c, HOMA R serta HOMA B, kemudian kita isolasi dan culture daripada stem cell-nya. Ini kita ada 2, satu laporan untuk bone marrow, yang kedua laporan untuk source daripada adipose. Kemudian kita treatment, kemudian kita evaluasi lagi berdasarkan lab seperti sebelumnya. Kemudian hasilnya kita bandingkan. Slide. Ini untuk isolasi yang kita sumbernya dari bone marrow. Ini kebetulan yang mengambil juga kami join. Jadi di tempat kami memang big team. Jadi untuk yang regulasi dari sistem pengobatan untuk diabetesnya dari divisi endokrinologi. Untuk yang aspirasi bone marrow ini dari divisi hematologi. Waktu itu Dr. Ugroseno. Slide. Kemudian kita proses di dalam laboratorium. Slide. Kita kembangkan, kita culture sel itu. Slide. Kemudian kalau dalam suatu pengolahan sel tersebut perlu kita lakukan suatu pasase atau splitting tergantung kebutuhan, tergantung jumlah dan dosnya. Slide. Kemudian sebelum kita pakai sel itu kita karakterisasi dulu. Slide. Setelah terkarakterisasi dan jumlahnya tercukupi, maka sel kita buat single cell. Kemudian kita treatmentkan ke pasien tersebut. Tentunya untuk sel-sel lainnya bisa kita tidurkan, jadi bila kita memerlukan booster lagi, maka sel yang tidur bisa kita untuk pakai lagi. Slide. Sebelum untuk intervensi atau diimplantasikan, maka sel itu kita lakukan suatu validasi atau pengecekan. Jadi tadi mungkin sudah disebutkan sama Dr. Yoga. Jadi di sini kita mengecek dari segi pluripotensi, dari segi kontaminasi, serta dari segi purity. Apakah sel yang nanti kita masukkan ini memang sudah sesuai atau tidak? Karena kalau dari pluripotensi sel itu bersifat pluripoten, maka di sini adalah untuk terjadinya teratoma itu besar sekitar 10%. Sehingga kami tidak memakai sumber sort daripada stem cell itu dari embrio karena dia bersifat pluripoten. Kemudian yang kedua juga kami tidak memakai seno di Surabaya karena beda spesies, sehingga kami memakai autologous stem cell dari pasien itu sendiri. Kemudian kontaminasi ini kami mengecek berbagai macam untuk infeksinya. Kemudian purity ini kemurnian sel bagaimana. Kalau kita memang di sini memakai mesenchymal, maka di situ kami menggunakan untuk marker mesenchymal stem cell baik itu ECC maupun flow cytometry. Slide. Ini pluripoten kita cek dengan PCR. Ini sebenarnya banyak yang bisa kita cek, tetapi kita di Surabaya mengambil hanya 2, OC4 sama SOC2. Slide. Kemudian untuk kontaminasi kita mengeceknya dengan HIV, hepatitis B, C, tokso, fungal, CMV. Kemudian untuk purity kita mengecek CD10544 sama 90 beserta untuk menentukan daripada jumlah sel yang kita masukkan dengan menggunakan flow cytometry. Di sini kita bekerja sama dengan PK. Slide. Ini kita metode delivery-nya. Setelah dari validasi tersebut oke, maka stem cell tersebut kita masukkan. Dan ini kita kerjasama dengan radiologi intervensi. Slide. Ini kita masukkan ke arah untuk pankreatiknya. Slide. Kemudian hasilnya kita evaluasi dari laboratoriumnya, pengecekan gula, pengecekan preserve daripada pankreasnya dengan C-peptide serta sekresi daripada insulinnya, serta pengecekan daripada untuk resistensi insulinnya. Dibandingkan antara yang stem cell, kemudian yang obat sama yang pemakaian insulin. Slide. Di sini kita dapatkan, ini untuk kita ada beberapa seri, karena kebetulan untuk yang grup 1, grup 2 kita dapat grant dari Kemenristek. Jadi untuk beberapa pasien pertama ini memang kita dapatkan untuk terjadinya peningkatan daripada C-peptide. Memang dalam beberapa bulan, untuk awal kali pemberian 0 bulan biasanya malah terjadi penurunan. Mungkin hal itu karena terjadi adaptasi daripada sel. Kemudian ini C-peptide. Untuk resistensi juga di sini kita dapatkan terjadinya penurunan. Kemudian HbA1c juga terdapatnya penurunan. Slide. Ini untuk yang gelombang kedua hasilnya juga sama. Slide.
Kemudian ini yang menggunakan adipose. Kalau gelombang pertama dan kedua tadi masih menggunakan bone marrow, kalau ini kita laporan 40 pasien dengan menggunakan adipose stem cell yang kita culture selama kurang lebih 3 minggu sampai dengan 4 minggu untuk mendapatkan stem cell mesenchymal serta untuk mendapatkan jumlah yang cukup. Di sini kita evaluasi terjadi penurunan HbA1c dari 8 ke 6 dengan secara signifikan, kemudian gula puasa dari 145 menjadi 100 secara signifikan juga dengan 2 jam PP dari 245 menjadi 125. Kemudian didapatkan juga terjadi penaikan daripada C-peptide serta kenaikan daripada insulin sekresi. Di sini juga kita dapatkan secara signifikan. Tentunya di sini kita untuk treatment tidak langsung stem cell terus semua obat-obat secara konvensional itu di stop. Tetapi di sini juga obat-obat yang konvensional tersebut masih kita berikan, cuman kita di segitu kita akan tapering bertahap sesuai dengan penurunan daripada gula. Karena untuk menghindari pasien-pasien tersebut gulanya ngedrop. Slide. Sebelum kita aplikasi ke pasien, memang bisa kembali slide sebelumnya. Sebelumnya kita melakukan slide sebelumnya. Kita melakukan riset di animal dan juga riset di in vitro. Jadi untuk riset di animal kita buat itu tikus menjadi diabetes mellitus, kemudian kita injeksikan. Di sini kita bandingkan antara pemberian mesenchymal serta progenitor daripada pankreas. Kalau yang kelompok grup 1 kita berikan mesenchymal setelah hari ke-21 cell culture. Kemudian yang kedua slide. Kemudian untuk grup 2 kita berikan progenitor untuk pankreatik stem cell. Di sini juga sekitar minggu ketiga kemudian kita lakukan single cell, kemudian kita suntikkan secara intraperitoneal, kemudian hasilnya kita lihat slide. Kita bandingkan di sini untuk yang diabetes mellitus yang normal di sini secara imunohisto dengan pengecekan daripada ekspresi PDX1 dalam hal ini berfungsi sebagai insulin promotor, bahwa PDX1 pada implantasi yang menggunakan mesenchymal stem cell dibandingkan dengan pancreatic stem cell, di sini memang hasilnya lebih bagus dengan pancreatic stem cell. Tetapi di sini 3, kemudian pancreatic stem cell skornya 4. 4 adalah maksimal. Dalam hal ini 3 perbaikan 75%, kemudian kalau 4 di sini perbaikannya 75 sampai dengan 100%. Kemudian ini yang dengan treatment insulin tidak terjadi perbaikan. Dalam hal ini mungkin kami berasumsi bahwa untuk mesenchymal stem cell dia perlu waktu untuk merepair daripada sel-sel pankreas yang sudah fail. Sedangkan untuk pankreatik dia tidak memerlukan waktu karena dia sudah merupakan progenitor. Slide. Kemudian demikian juga dengan ekspresi daripada PAX4 dalam hal ini yaitu penghasil glukagon. Di sini kita dapatkan bahwa memang untuk pancreatic stem cell implantation hasilnya lebih superior 1 degree di atas mesenchymal stem cell. Sedangkan insulin di sini tidak terjadi perbaikan. Slide. Dengan demikian juga dengan penyetan hematoksilin easin, maka di sini juga terlihat perbaikan pada yang pancreatic implantation dibandingkan dengan mesenchymal, dalam hal ini memang 1 grade lebih. Kemudian yang treatment dengan insulin tidak didapatkan perbaikan. Slide. Slide. Jadi mungkin di sini kami mengambil asumsi bahwa pemberian mesenchymal stem cell yang kita ambil dari adult yang bersumber dari bone marrow maupun adipose dia akan berdiferensiasi menjadi suatu sel beta pankreas. Slide. Di sini mesenchymal stem cell akan berfungsi sebagai replace untuk tisu, kemudian juga sebagai bioactive factor karena dia memproduksi daripada faktor-faktor antiinflamasi. Slide. Slide. Ini mungkin yang salah satu yang dihasilkannya. Slide. Kemudian yang kedua untuk mekanisme resistensi insulin yang hubungannya dengan mesenchymal stem cell, di mana di sini untuk diabetes mellitus type 2 yang biasanya karena disebabkan karena obes, di mana suatu keadaan tersebut terjadinya penurunan daripada adiponektin, peningkatan resistin, RBP4, TNF-alfa, interleukin 6 dengan efek daripada parakrim MSC, maka dia akan bisa menurunkan faktor-faktor inflamasi tersebut dan sehingga di sini bisa menurunkan insulin resisten. Slide. Slide.
Ini mungkin teori saja bagaimana obat tersebut bekerja untuk menurunkan gula. Slide. Jadi di sini kita bisa ambil suatu discuss bahwa di sini stem cell akan meregenerate sel untuk diabetes mellitus dalam yang kerjanya mungkin satu untuk repair damage daripada pancreatic cell. Kemudian yang kedua adalah paracrine effect, kemudian yang ketiga vasculogenesis, yang keempat terjadinya improvement daripada C-peptide, insulin serta glukagon. Dengan demikian maka keseluruhan akan menurunkan daripada gula darah. Slide. Untuk mesenchymal itu sendiri, dia akan meregenerasi daripada damage pancreatic cell, kemudian dia akan berdiferensiasi serta berproliferasi, sehingga dia juga akan bisa menurunkan daripada HOMA-IR untuk resistensi insulinnya. Slide. Dari riset ini kami berkesimpulan bahwa mesenchymal stem cell dapat merepair daripada pancreatic cell yang rusak, serta bisa menurunkan resistensi. Dalam hal ini kita evaluasi dari HOMA-R dan untuk preserve daripada pankreas kita evaluasi dengan HOMA-B. Slide. Slide. Ini mungkin secara keseluruhan pasien-pasien yang sudah kita treatment di Surabaya. Dalam hal ini clinical trialnya ada yang masih phase 1, ada yang sudah phase 2, tentunya sudah melalui suatu ethical clearance. Dari tahun 2015 kemarin, slide. Ada sekitar 381 pasien, untuk yang sampai sekarang kami belum merepap lagi. Slide. Untuk sel yang terbanyak kita pakai adalah untuk yang autologus. Autologus ini sekitar 90% ke atas kita memakai. Allogenik di sini kita jarang sekali memakai. Allogenik kita pakai bila sumber daripada autologus tidak bisa kita pakai setelah melalui beberapa tahapan screening. Tentunya kalau allogenik pun kita pakai, kita melakukan suatu pemeriksaan untuk matching HLA sama matching ABO dengan tingkat yang di atas 70-75% kita baru berani memakai karena takut terjadinya rejeksi. Kemudian untuk jenis sel kami paling banyak memang mesenchymal stem cell, kemudian kami juga sudah menggunakan untuk neuron stem cell, sudah kita karakterisasi dengan untuk penghasil dopaminnya untuk pasien-pasien Parkinson. Kita bekerjasama dengan neurolog sama bedah saraf, kemudian juga hematopoietic stem cell, di sini kita lebih ke arah untuk pasien-pasien autoimun yang selama ini untuk mengatur balance daripada imunnya. Slide. Ini stem cell regulasi di Indonesia yang kebetulan memang dari tim Surabaya serta Jakarta ada beberapa yang duduk di sini. Jadi di sini mengatur rumah sakit mana saja yang diberi wewenang untuk melakukan treatment stem cell, kemudian jenis sel dari mana saja yang bisa dipakai, kemudian juga untuk bank daripada sel. Slide. Ini dulu MOU untuk pembentukan konsorsium daripada stem cell yang sampai sekarang ketuanya adalah Pak Menkes, karena beliaunya suami daripada Bu Menkes yaitu Prof. Muluk. Slide. Ini beberapa publikasi yang sudah kita terbitkan. Slide. Ini juga jadi mulai dari basic sampai dengan clinical trial. Slide. Slide. Ini juga yang untuk neurologi kemarin dari teman sejawat bedah saraf juga mendapat award untuk stem cell untuk CVA yang kita bikinkan untuk stem cell saraf. Kita drive dari autologus pasien itu sendiri. Slide. Ini tim kita untuk endokrin. Jadi beliau ini dari radiologi intervensi, kemudian ini Dr. Sony dari divisi endokrinologi. Slide. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.